masuk jam 3 lewat 3 menit. Ini orang sholatnya jam 3 pas. Sholat zuhur jam 3 pas. Ini mana sudah waktu tahrib. Faham? Nah, baik. Nah, wal maghrib ay salatuha wa summiyat bidzalika li fi'liha waqtul ghurub. Nah, kenapa dinamakan salat maghrib? Maghrib itu sendiri berasal dari kata ghoraba yaghribu. Apa artinya ghoraba yaghribu? Tenggelam. Tenggelam. Nah, kenapa dikatakan salat maghrib? Karena matahari tenggelam. Matahari apa tenggelam, sehingga tidak lagi nampak dari permukaan bumi. Permukaan bumi, bukan bulan bumi. Ya. Biasakan orang lihat apa? Kalau di laut toh, di maghrib itu terus kuning dan hilang. Ketika hilang itu bahasa Arabnya gurub. Maka dikatakanlah salat maghrib karena tenggelamnya matahari. Paham tum? Nah, wa waqtuha wahid wa huwa ghurubus syams ay bi jami'i qirasiha wa la yadurru baqa'u syi'ain ba'dahu wa bi miqdari ma yu'adzin ay asy-syakhsu wa tawadda aw yatayammam wa yasturul awra wa yuqimus shalah wa yusalli 5 rakaat. Nah, jadi begini. Pada umumnya salat maghrib itu waktunya singkat. Salat maghrib waktunya singkat. Jadi beda dia dengan salat-salat yang lain. Ya, beda dengan salat-salat yang lain. Yang paling panjang itu salat Isya. Disusul salat Isya. Jadi pada umumnya salat maghrib itu singkat. Nah, kemudian terdapat dua pendapat Ananda mengenai waktu salat maghrib ini. Ada yang melihat salat maghrib itu waktunya cuma satu. Apa maksud daripada kata satu? Yakni sangat-sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Seperti apa singkatnya? Nah, lihat. Kira-kira orang kalau mau salat maghrib, apa terlebih dahulu kita kerja? Berudu. Tidak mau ke wudu. Berudu. Kira-kira orang kalau berudu berapa menit? Anggap contoh 2 menit. 2 menit. Setelah itu pakai baju. Pakai baju anggap contoh 2 menit. Azan dan iqamat. Anggap contoh 6 menit. 6 menit. 4 menit azan, 2 menit qomat. Berarti berapa menit semua? 10 menit. Kemudian salat maghrib. Anggap contoh salat maghribnya 10 menit. Ya, salat sunnahnya 5 menit. Berarti berapa menit semuanya? 25 menit. Itu maksudnya salat maghrib waktunya cuma satu, yaitu 25 menit. Itu. Ini satu pendapat. Dan diamalkan sebagian oleh mazhab Imam Syafi'i. Makanya jangan salahkan di beberapa tempat itu setelah azan langsung setelah azan maghrib langsung qomat. Tidak ada salat sunnah. Kenapa tidak ada salat sunnah setelah maghrib? Karena dia melihat maghrib itu waktunya sangat singkat. Paham? Apalagi misalnya di Jawa.
di beberapa daerah yang menerapkan mazhab Syafi'i. Itu setelah la Allahu Akbar, la ilaha illallah, langsung berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ila akhirih, baru langsung dikomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia melihat maghrib itu waktunya sangat singkat. Tuh. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dia melihat bahwa maghrib itu waktunya sampai Isya. Waktunya sampai Isya. Jadi kalau Isya masuk, berarti maghrib sudah selesai. Nah, ini panjang. Anggaplah antara maghrib dengan Isya itu kan 1 jam setengah. Berarti waktunya panjang. Makanya biasanya setelah azan dia masih memberikan kesempatan orang untuk sholat sunnah. Baik, Tom. Baik. Begitu ceritanya. Makanya dulu orang tua kita itu kan tidak ada sholat sunnah setelah azan maghrib. Langsung qomat. Karena memang sebenarnya baik dari pendapat pertama atau kedua, pada umumnya melihat bahwa waktu maghrib itu singkat. Waktu maghrib itu singkat. Wa qawluhu wa bimiqdari ila akhirih sakitun min ba'di nusakhil matni. Fa in qada al-miqdari al-mazkur kharaja waqtuha. Hadza huwa al-qaulul jadid. Nah, jadi beliau mengatakan, mengomentari pendapat pertama, ya, maka setelah lewat batas waktu 25 menit tadi dengan penjelasan yang kita sampaikan, ya, dengan ukuran 4 menit untuk azan, 4 menit untuk wudu dan pakai baju, toh? Setelah lewat 25 menit ini, maka menurut pendapat pertama, maghrib telah selesai. Maghrib telah selesai. Wa hadza huwal qaulul jadid. Nah, dengarkan. Imam Syafi'i itu pernah mengubah pemikirannya. Pernah mengubah apa? Pemikirannya. Ada istilah qaulun jadid dan qaulun qadim. Ya, qaulun jadid dan qaulun qadim. Apa itu qaulun jadid? Qaulun qadim dulu. Jadi begini. Jangan ribut sekali. Imam Syafi'i itu kan dalam belajar melakukan pengembaraan yang luar biasa, toh? Dari Baghdad. Jadi pernah berguru bersama Imam Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah. Setelah itu ke Madinah berguru sama Imam Malik. Setelah itu kembali lagi ke Baghdad, ya, gurunya sudah meninggal, Abu Hanifah. Yang dijumpai hanya muridnya, Abu Yusuf, Ahmad Asy-Syaibani, dan lain-lainnya. Setelah itu berangkatlah ke Mesir. Berangkatlah ke Mesir. Ketika berangkat ke Mesir ini, banyak pemikiran beliau berubah. Banyak pemikiran beliau berubah. Ya. Nah, pemikiran-pemikiran barunya itu dikatakan qaulun jadid. Qaulun jadid. Dan pemikiran-pemikiran sebelum dia masuk di kota Mesir namanya qaulun qadim. Qaulun qadim. Paham? Nah, pendapat beliau yang melihat bahwa waktu maghrib itu sangat-sangat singkat waktunya, itu pemikiran baru, qaulun jadid.
Adapun pendapat lamanya qaulul qadim tidak melihat demikian, yaitu maghrib waktunya membentang sampai masuknya waktu salat isya. Antum? Ya. Bagaimana, dipahami atau tidak? Ya, sedikit lagi ya. Warajjahahu an-Nawawi anna waqtaha yamtaddu ila maghibis syafaqil ahmari. Nah, Imam Nawawi sendiri melihat, Imam Nawawi itu kan juga pengikut setia mazhab Imam Syafi'i. Tetapi beliau banyak melakukan pengkajian ulang. Beliau melakukan apa? Pengkajian ulang. Ya, menurut beliau dari dua pendapat yang ada, saya lebih memilih pendapat yang lama yang mengatakan bahwa waktu sholat maghrib membentang sampai sholat isya. Itu maknanya. Wal isya'u bikasril aini isya'u. Nah, kenapa dikatakan bikasril aini? Karena isya itu bukan ustad isya. Isya itu bisa dibaca asya. Asya maknanya dinner atau dinner. Ini kalian sudah belajar bahasa Inggris sama Mister. Ya, saya tahu maknanya makan malam, bukan makan pagi. Iya. Asya maknanya makan malam. Jadi kalau bilang asya maknanya makan malam. Kalau bilang isya maknanya waktu isya. Nah, jadi hati-hati. Salah harokat makna langsung berubah. Nah, qala wal isya'u bi kasril aini mamdudan. Mamdudan artinya dibaca panjang. Isya'u. Jadi jangan bilang isya. Tapi apa? Isya'u. Nah. Kalau bilang aish maknanya roti. Bread. Jadi bahasa Arab itu apa? Sedikit detail. Isya, waktu isya. Asya, makan malam. Aish, roti. Ya. Bisa juga hidup. Aish. Kalau singkat aish artinya hiduplah. Ish azizan au mut syahidan. Nah, itu. Baik. Mamdud al-ismi li awwaliz zalam wa summiyat as-salatu bidzalika li fi'liha fihi. Nah, jadi itu ketika masuk waktu maghrib masih ada sedikit sisa-sisa bayangan matahari, makanya kelihatan warnaku kuning. Ya, warnaku kuning. Dan masih bisa dilihat orang karena masih ada apa? Bayangan matahari. Terus matahari masuk dan menghilang. Ketika matahari menghilang secara keseluruhan, tidak ada lagi bayangan. Ketika tidak ada lagi bayangan, ini bahasa Arabnya isya'un. Apa isya'un? Jadi kalau tidak ada tidak ada sedikit cahaya sedikit pun, maka itu dikatakan dalam bahasa Arab apa? Isya'un. Paham dong? Isya'un. Nah. Wa awwal waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmaru. Ya. Waktu salat isya itu apabila hilang semua asy-syafaqul ahmar. Asy-syafaqul ahmar itu maknanya adalah apa?
Itu tadi bayangan-bayangan merah yang ada di ufuk timur. Wa ammal baladul ladzi la yaghibu fihi syafaku fa waqtuha al-isya'u fi haqqi ahlihi an yamdiya ba'dal ghurubi zamanun yaghibu fihi syafaku aqrabul biladi ilaihi. Nah, saya mengatakan begini, ya, bagaimana kalau ada satu negara tidak hilang, maksudnya apa? Ada satu negara itu bayangan mataharinya nanti hilang sampai setelah berjalan 3 jam atau 4 jam. Logikanya kan berarti bisa saja maghribnya sampai 3 jam atau 4 jam dan 10 kita belum ada, belum hilang itu bayangan-bayangan matahari. Paham? Nah, sekiranya terjadi di sebuah negara, ya. Nah, beliau mengatakan berarti kalau begitu waktu maghribnya dia harus berpatokan kepada negara yang ada di tetangganya. Negara yang ada di tetangganya, ya, yang waktu maghribnya itu singkat, misalnya normal. Jadi dia mencari tetangga negaranya yang waktu maghribnya normal, sehingga dengan demikian walaupun masih ada sisa bayangan matahari, dia sudah masuk waktu sholat isya. Paham? Paham Pak? Harus kutanya nanti. Walaha waqtani ahaduhuma ikhtiyar wa asyara lahul musannifu biqaulihi wa akhiruhu yamtaddu fil ikhtiyari ila sulusil laili wasani jawaz wa asyara biqaulihi wa fil jawazi ila tulu'il fajri as-sani ay as-sadiq wa huwa al-muntashiru dawuhu mu'taridan bil ufuqi. Wa ammal fajrul kadhib fayatla qabla dhalika la mu'taridan bal mustatilan dhahiban fis sama' thumma yazulu wa ta'qubuhu zulmatun wa la yata'allaqu bi hukmun. Wa dzakara Syekh Abu Hamid anna lil isya'i waqtu karahatin wa huwa ma baina al fajraini. Naam. Jadi waktu isya ini waktunya panjang sampai masuk waktu sholat subuh. Sehingga kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya ketiduran setelah maghrib, bangun jam 3. Ketika saya bangun, saya sholat subuh 3:30. Maaf, saya sholat isya 3:30. Bagaimana hukum sholat saya? Apakah sah sholat isya saya sementara saya lakukan di waktu jam 3:30, 3:30? Jawabannya adalah sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat subuh. Jadi waktu sholat isya itu membentang panjang sampai masuk waktu sholat subuh. Walaupun dengan catatan tidak boleh kalau sengaja. Tetap waktu akhir itu tidak bagus, kurang bagus. Yang bagus itu waktu awal. Paham tuh? Nah, ada istilah masuknya waktu sholat subuh itu ada 2 istilah. Ada namanya fajrul shadiq dan fajrul kazib. Ya, ini nanti dijelaskan di waktu yang lain. Was-subhu ay salatuhu wa huwa lughatan awwalun nahar wa summiyatis salatu bidzalika li fi'liha
fi awwalihi. Nah, subuh itu berasal dari kata sobaha, jelas, nampak. Ya. Jadi kenapa dikatakan salat subuh? Karena matahari sudah kelihatan. Matahari sudah kelihatan. Baik, karena waktu sudah hampir masuk salat Isya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Salam